Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Bahtiar Siddiq, biasa dipanggil Aziz, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Program Studi Perbankan Syariah, kelas 2A dengan NIM 205231002. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai peristiwa penting yang berada di Pulau Jawa, yakni Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah suatu perjanjian yang terjadi sejak zaman dahulu, ditandai adanya situs yang terletak pada Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti lahir kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC, atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian di Desa Janti yang dalam pelafalan Belanda ialah Giyanti, dan secara tertulis yang terbaca sebagai Giyanti. Dan tempat tersebut sekarang lebih dikenal dengan Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan pembentukan Perjanjian Giyanti untuk meredam konflik yang terjadi sejak dahulu yang secara berlarut-larut. Pasca pindahnya Keraton Sukartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum sepenuhnya mati. Tepat pada sumbunya. Ketika itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam memberhentikan konflik, yang mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan atas luas tanah tersebut pada Gubernur Baron van Imhoff. Ia adalah seorang gubernur di Batavia, lalu ia memberikan keputusan yang tanah tersebut tidak jadi diberikan pada Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta pada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, untuk membuangnya agar tidak bisa jadi ke Jawa daripada harus dikurangi. Saat itu diberikanlah uang 3.000 real untuk jatah makan anak buahnya. Lalu malamnya pun ia pergi. Sejak itulah timbul pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit dari Jawa maupun kompeni tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Herting, untuk mengambil sikap yang menyelamatkan daerah perlawanannya. Ia berunding bersama Pangeran Mangkubumi secara tertutup. Dengan beberapa kali perundingan, pada 23 September 1754. Not kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan telah diserahkan pada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Not tersebut berisi Mangkubumi mendapatkan wilayah yang telah disepakati dari awal. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III pada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar di Desa Giyanti beberapa kilometer dari sebelah timur Surakarta. Penandatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal sebagai istilah Palinhan Nagari. Saat itu menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dengan gelar Senopati ing Langa Sayyidin Panatagomo Kalifatullah sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Pada 15 Februari 1755 terjadilah pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton, antara lain yaitu keris yang diserahkan pada Hamengkubuwono I. Kedua bahasa wilayah Yogyakarta meneruskan bahasa yaitu bahasa Bagongan. Ketiga adalah tari dan blangkon. Keduanya memiliki ciri yang berbeda atas wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Akhirnya masyarakat pun pisah antara penampilan gaya dan klaim wilayah. Akan tetapi keterbelahan Jawa tidak menjadi seketika setelah terjadinya perjanjian tersebut. Proses pembagian wilayah atau aspek lainnya seperti bahasa yang mengalami proses panjang seiring dengan berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak spesifik pembagiannya, seperti diacak yang mengakibatkan tumpang tindih
wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Setelah adanya perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Ia turut menuntut sebagai penguasa wilayah Jawa. Dalam gerakannya pada Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756 ia hampir membakar keraton yang baru dibangun atau didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Ia berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Alaga Satria ing Nagari Surakarta, Adiningrat. Pada tahun 1830 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan yang masing-masing memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pertengahan 1940 membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan status yang sampai saat ini masih terjadi. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara Yogyakarta yang dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.